Shalom, semangat selalu, damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar firman dengan topik memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Ya, wajar atau normal bagi kita kalau dalam hidup kita menginginkan sesuatu yang baik, ya. Kesehatan kita, ekonomi, pekerjaan, keluarga, karir, dan lain sebagainya. Tentu orang sedunia ini ya punya keinginan seperti itu, termasuk kita. Tetapi ketika kita belajar mengikut Tuhan, apakah konsep atau keinginan tersebut benar anggapan kita jika hanya dengan hal-hal itu saja Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi hidup kita, ya, karena kita sering berdoa, kita sering meminta kepada Tuhan, itu hal-hal yang baik agar kita tidak ada masalah bahkan, gitu ya. Tetapi apakah benar hanya dengan cara itu saja Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita? Atau bahkan ada perkataan, Tuhan berkati aku agar aku bisa memberkati. Kata berkat di sini cenderung merujuk pada hal-hal yang baik itu. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita belajar firman, tahukah kita bahwa sesungguhnya Tuhan menjadikan kita berkat itu dalam seluruh sisi kehidupan kita, sehingga dari seluruh sisi kehidupan kita itu orang tetap bisa melihat bahwa nama Tuhan dapat dimuliakan. Ya. Artinya Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya pada saat kita kelimpahan ataupun pada saat kekurangan, pada saat sehat maupun pada saat kita sakit, ya. Pada saat berhasil maupun pada saat gagal, pada saat untung maupun pada saat rugi. Dalam segala kondisi itu sesungguhnya Tuhan rindu kita dapat memuliakan namanya. Nah, sehingga sesungguhnya yang menjadi kunci bahwa hidup kita bisa menjadi kemuliaan Tuhan itu bukan situasinya atau kondisinya. Orang bisa saja semuanya baik, ya, berkelimpahan, menikmati sesuatu yang dapat menyenangkan secara materi, tetapi bisa saja hidupnya tidak memuliakan Tuhan, nama Tuhan tidak ditinggikan, ya. Tetapi sesungguhnya yang menjadi kunci bahwa hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan adalah respon kita atau sikap kita ketika berada dalam kondisi itu, ya. Ketika dalam kondisi sakit, respon kita seperti apa, tetapi dalam kondisi sehat, respon kita seperti apa. Ya, kita akan belajar bagaimana respon seorang Paulus ketika mengalami sesuatu yang sesungguhnya tidak sedang baik-baik saja. Ya, jadi dia seorang pelayan yang luar biasa, bagaimana sikap hidupnya yang dipersembahkan kepada Tuhan, ternyata pada kondisi tertentu dia diperhadapkan pada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Firman ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Jadi Paulus mendapatkan penglihatan, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggocoh aku. Jadi di sini duri di dalam daging. Kita bisa merasakan, ya, satu kotoran saja atau serpian kayu yang amat sangat kecil masuk ke kaki atau ke tangan kita, itu semua tubuh kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak.
ada satu kotoran yang terselit di antara gigi kita, rasanya nggak enak semuanya, ya, bisa jadi pusing. Nah, kemudian dia tahu bahwa itu utusan iblis, ya, menggocoh aku, artinya ada sesuatu yang diizinkan masuk untuk mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Kemudian tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Nah, dari firman ini, saudara, kita dapat melihat bagaimana Paulus meresponi dengan benar, sehingga ketika dalam kondisi itu pun dia tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Paulus memahami maksud Tuhan atas sesuatu yang tidak baik itu. Yaitu katanya, agar aku tidak meninggikan diriku. Nah, ini kalau saya tarik satu pernyataan umum dari pertimbangan Paulus. Tetapi sesungguhnya untuk bisa mendapatkan hikmah dari sesuatu yang diizinkan Tuhan atau tidak baik dalam hidup kita, itu bukan merupakan hal yang mudah, gitu ya. Sehingga kita fokusnya ke dalam hal yang baik itu. Biasanya ketika kita menerima satu kondisi yang tidak baik, fokus kita ke hal yang tidak menyenangkan kita, yang menyakitkan kita. Tetapi Paulus mengubah cara berpikirnya untuk melihat maksud baiknya, gitu ya. Itu bukan hal yang gampang, tetapi kita harus mengusahakannya. Kalau fokusnya ke hal-hal yang buruk tadi, bisa jadi kita pada akhirnya tidak puas terhadap Tuhan, kita menuntut orang lain melayani kita menuntut orang lain memberikan atau mengerti, memahami kita, dan lain sebagainya, yang dampaknya bisa membuat hati kita jauh dari Tuhan, tawar hati atau kepahitan. Tapi Paulus menutup itu dengan melihat hal yang baik di balik kondisi yang buruk yang dia alami. Kemudian yang kedua, apa yang Paulus alami tidak menjadikan dirinya menyerah, tetapi justru menekatkan dirinya untuk mencari maksud Tuhan. Dalam hal itu aku sudah berdoa 3 kali. Jadi ada satu tekad yang luar biasa untuk benar-benar mengerti maksud Tuhan atas sesuatu yang diizinkan terjadi itu. Ya, itu merupakan satu titik balik, ya. Ketika orang diserang biasanya lemah, tujuannya lemah, dia putus asa, dia menarik diri, dia semakin jatuh, ya. Tetapi Paulus justru membuat itu titik balik untuk mencari Tuhan. Kemudian yang berikutnya, karena usahanya yang luar biasa sungguh-sungguh sampai dia memperoleh satu pengertian dari Tuhan sendiri. Kalau kita balik di sini, tetapi jawab Tuhan kepada dia memperoleh satu jawaban yang pasti dari Tuhan sendiri. Bahkan di sini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini jelas perkataan pribadi Tuhan terhadap Paulus. Atas usahanya yang sungguh-sungguh mencari jawaban, maka dia menemukan Tuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya yang luar biasa, Paulus tunduk pada apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Di sini dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanmu. Jadi tidak seorang pun, ya, yang sesungguhnya menginginkan kelemahan itu terjadi pada dia. Tetapi karena dia mendapatkan sendiri pernyataan Tuhan, maka dia katakan, aku terlebih suka. Karena apa? Tuhan sendiri yang mengatakan. Ini luar biasa. Bagaimana seseorang yang pada kondisi normal dia menuntut haknya, dia langsung barangkali kalau kondisi alam pikiran kita, aku sudah melakukan A, B, C, aku sudah menderita bersama Kristus, yang dulunya aku dimuliakan orang, dipuji-puji orang, sekarang aku sudah
sebaliknya, tetapi kenapa kok begini? Tetapi Paulus tidak. Aku terlebih suka. Gitu ya. Padahal tidak ada orang yang suka, tetapi karena dia memperoleh pernyataan Tuhan, Paulus menjadikan itu kesukaannya. Ya. Kemudian di sini katakan dari hati yang paling dalam, Paulus mendeklarasikan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi dikatakan biar kemuliaan Tuhan menaungi hidupku. Jadi saudara-saudaraku, kita bukan menggunakan prinsip atau falsafah dunia ini bahwa hanya dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang lebih hebat dibanding orang lain, kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi sesungguhnya kita memiliki pengertian dalam segala kondisi, Tuhan menginginkan kita menyatakan kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.